kaji lebih dalam. Bahkan ini menjadi suatu catatan kaki kita dari pemuda perbatasan pada malam hari ini untuk memberikan tembusan kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, supaya membuka mata, mengetuk pintu hati supaya ke depan bisa memberikan suatu kesempatan kepada perbatasan khususnya pariwisata, sehingga bisa mendongkrak PAD dari dua kabupaten ini, Belu dan Malaka, sehingga pendapatan semakin tinggi. Sudah otomatis kabupaten perbatasan akan sejahtera. Mungkin hanya ini saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas penyampaian yang sangat luar biasa. Mungkin kesempatan berikut saya akan berikan kepada Ketua GIMI Cakung dulu terkait pernyataan Anda melihat pada wilayah pemerintah dalam mengurus tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malaka. Itu Anda melihat dari sisi mana? Apakah ini masalah anggaran atau mungkin kesempatan saya berikan? Saya melihatnya dari aspek penataan wisata itu harus ditata. Kenapa harus ditata dengan baik? Karena itu potensi kekayaan alam, potensinya daerah. Yang kita lihat sejauh ini, beberapa tempat di kedua kabupaten ini, kabupaten perbatasan Belu dan Malaka, banyak sekali kekayaan alam, potensi daerah, tapi yang belum ditata, yang belum dikembangkan, yang belum didesain sedemikian mungkin untuk kemudian bisa menarik para wisatawan untuk datang ke daerah kita. Yang pertama, ini soal kelalaian, soal ketidakkemampuan Pemda dalam hal ini pemimpin daerah dan dinas yang bersentuhan langsung dengan pariwisata, itu dinas pariwisata. Kenapa? Beberapa hal yang kita lihat, saya katakan di Belu dulu ya, di Belu itu 2017 itu festival budaya di Gunung Fair itu menghadirkan warga dari Timur Leste dan beribu orang yang turut hadir dalam festival budaya yang diselenggarakan di tempat Gunung Fair. Gunung Fair itu salah satu tempat yang sangat bagus, yang sangat cantik kita katakan. Dia sebagai padang. Bahkan waktu itu sangat mendunia. Ketika dia dipromosikan oleh Pemda Kabupaten, tetapi hari ini tidak ditata dan tidak dikelola. Sedangkan dalam undang-undang Kementerian Pariwisata itu jelas nomor 3 tahun 2012 itu jelas untuk mengembangkan wisata ya, penataan. Tapi apa? Nah, ini yang menjadi polemik atau masalah. Dalam hal ini saya melihat bahwa ketidakmampuan kepemimpinan atau ketidakmampuan Pemda untuk mengurus dan mengelola potensi alam, kekayaan alam di daerah sendiri. Nah, terus yang kedua di Pasir Putih di Sukalarang, pantai-pantai Sukalarang, Pasir Putih. Bahkan setiap hari Minggu banyak berkunjung, masyarakat banyak berkunjung ke tempat-tempat wisata. Tapi ini yang belum ditata. Ini adalah kelalaian besar. Kalau kita bicara pariwisata hari ini, itu sangat menambah APBD kita, sangat menambah ekonomi masyarakat kita. Kalau pariwisata kalau ditata dengan baik,
Saya ambil contoh kalau di ini Pasir Putih ya, atau Sukalarang. Kalau ditata, dikelola cara maksimal mungkin, masyarakat bisa menjual dalam bisnis ekonomi kreatif. Pemda bisa menghadirkan atau bisa membuat homestay kecil-kecilan di tempat wisata, sehingga pengunjung dari luar daerah mereka akan berkunjung, mereka pilih di tempat itu, di homestay yang sudah siap oleh Pemda, sehingga apa? Mereka bisa masuk Pemda. Sejauh yang kita lihat di Pasir Putih dan Sukalarang, ketika masyarakat dari Kabupaten Riau dari luar berkunjung ke tempat wisata itu, ada retribusinya. Tapi hari ini yang belum dikelola. Nah ini yang masalah. Makanya saya katakan bahwa ini adalah kelalaian dan Pemda tidak mampu untuk mengurus potensi alam. Terus yang kedua di Pulau Fehan. Pulau Fehan itu wisata yang sangat menarik, sangat. Ketika hari ini fungsinya selesai, ditata, dikelola sebaik mungkin. Nah ini juga masalah. Yang saya bilang bahwa Pemda tidak mampu. Sebagai generasi muda, anak muda ya kita mampu untuk memberikan pandangan-pandangan atau pikiran-pikiran kita. Nah, saya kembali ke ini Kabupaten Melaka sebagai salah satu daerah perbatasan. Nah, di Motodiki, pantai Motodiki, itu pantai yang sangat cantik ya, sangat indah. Tapi hari ini Pemda Melaka melepaskan. Di Masin Luling sama, di Pantai Abu Denok sama. Bahkan setiap hari Minggu, setiap hari biasa, masyarakat atau warga pengunjung sering ke sana banyak. Kalau Pemda itu bijak, pemerintah itu bijak, mereka bagaimana melihat bisnis pariwisata, melihat dan bersaing dan mengembangkan, sehingga untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Hari ini kan tidak. Ini yang kita mau katakan bahwa kelalaian besar dan kemasabodohan dari pemerintah kabupaten dalam ini, pemimpinnya dinas pariwisata, mereka tidak berpikir bahwa apa dampak dari kita mengembangkan potensi alam pariwisata ini. Dampaknya sangat besar. Yang pertama, meningkatkan ekonomi masyarakat bisa berjualan di sana. Yang kedua, menambah APBD daerah melalui retribusi. Ini yang tidak dikelola, tidak dikemas, atau tidak dimaksimalkan, tidak ditata secara baik. Terus tadi sampaikan soal saya lebih dalam lagi soal ekonomi kreatif, tenun ikan. Ya. Hari ini secara nasional NTT dikenal sebagai daerah yang kaya akan kreativitas tenun ikat, bahkan mendunia. Tetapi Pemda tidak membuka lapangan-lapangan satu tempat lembaga untuk kemudian memberikan pelatihan-pelatihan terhadap anak-anak muda yang punya kreatif itu untuk mengembangkan minat dan bakat dan mengembangkan ekonomi kreatif lewat tenun. Padahal di anggaran kita kan jelas bisa melalui namanya dana desa. Pemda bisa instruksikan ke dana desa, ini kepala desa bisa mengembangkan namanya Karang Taruna. Nah ini yang tidak dikembangkan oleh Pemda. Saya hari ini katakan bahwa sebagai generasi muda kita sangat kecewa
hari ini kita hidup dalam dunia globalisasi. Itu bagaimana kita memberikan kita memberikan sebuah edukasi yang baik terhadap masyarakat, terhadap pemuda lewat memberikan pelatihan. Oleh karena itu ya saya sampaikan bahwa Pemda tidak mampu untuk mengelola kekayaan alam yang ada. Kalau kita bicara untuk daerah perbatasan saja, kita kaya akan alam, tapi kita miskin akan sumber daya manusia. Itu seperti itu. Bagaimana Anda melihat khusus destinasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Malaka? Karena sejauh ini belum sentuh secara khusus. Lihat di muka itu seperti contohnya. Itu mungkin kelalaian dari Pemda seperti tadi yang Anda sampaikan. Mungkin sedikit ada solusi sehingga ini menjadi pembenahan, sehingga fungsi kontrol pemerintah terhadap destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malaka bisa terfokus. Karena sebenarnya belum ada ekonomi wisata alam itu belum dikembangkan secara baik, sehingga pendapatan pun juga kurang. Padahal kalau kita bicara soal konteks destinasi wisata, tentunya ada serapan anggaran APBD untuk daerah, tapi sejauh ini belum dilakukan khusus di Malaka. Bagaimana Anda melihat itu? Mungkin bisa ada tawaran solusi sehingga bisa ada pembenahan di masa kepemimpinan baru, ya, di masa kepemimpinan baru. Itu saya. Baik, saya tadi sudah sampaikan bahwa wisata adalah tempat dan sumbangsi terbesar untuk daerah dan makan. Pandangan saya terkait Kabupaten Malaka hari ini, wisata yang ada di Kabupaten Malaka itu belum diikat. Harapan kita sebagai generasi kaum muda, perbatasan, bagaimana Pemda harus serius untuk kemudian mengelola dan mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Malaka, yaitu Pantai Otamasi, itu Pantai Masin Duli, Pantai Mota Dikin, dan Pantai Abu Deno. Karena hari ini Pemda tidak menjalankan itu, tidak mengembangkan semua destinasi yang ada di Kabupaten. Bahkan tadi yang saya bilang, banyak pengunjung banyak pengunjung yang ke Pantai Botamasin, Lodi, Abu Deno. Ini yang menjadi sebuah masalah kalau Pemda tidak serius untuk mengelola dan untuk mengembangkan semua destinasi wisata yang ada di Kabupaten. Mengembangkan seperti apa? Kan anggaran kita sudah ada, ya, melalui dinas pariwisata, bagaimana pemenatannya sehingga kemudian bisa membawa sebuah perubahan. Kalau hari ini kan banyak daerah kan orang kenal dengan namanya wisata. Ya, hari ini kan tertutup. Nah, bahkan bukan hanya destinasi wisata saja, tapi rumah-rumah adat di Malaka bahkan di Bilu ya harus dikembangkan juga, harus ditata melalui dinas pariwisata, terus kemudian bisa melalui juga bersama dengan koordinasi dengan kepala desa, sehingga kemudian semua rumah adat di Malaka harus ditata untuk menarik pengunjung. Nah, inilah kita bicara soal pariwisata dan ekonomi dan masuk dalam kebudayaan. Pemikiran kita bahwa kita berharap dalam kepemimpinan baru ini, ya,
baru di Kabupaten Malaka mampu untuk membuat sebuah terobosan. Pertama, mengembangkan semua destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malaka sehingga banyak pengunjung yang datang dari luar daerah bahkan dari mancanegara, sehingga bisa menambahkan ekonomi kerakyatan. Mungkin itu. Baik, terima kasih pimpinan penjelasan yang luar biasa. Mungkin saya kembali ke Abang Roman, Dewan Pimpinan Pusat ini. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ketua dan Pimpinan Cabang dan mantan Ketua PMPRI periode 2017-2018, penjelasan disampaikan bahwa ini lalai dan kurang perhatian dari pemerintah Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu, khusus di kota perbatasan. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini masalah anggaran ataukah ini kurang implementasi dari pemerintah perbatasan Kabupaten Malaka maupun Belu terhadap untuk pengalokasian anggaran untuk bagaimana menata wisata yang ada di wilayah perbatasan? Kepada pimpinan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua. Saya kemudian melihat dan juga mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Gemini dan Pak Mantan Ketua PMPRI terkait dengan daerah perbatasan, dalam hal ini Kabupaten Malaka yang adalah kabupaten baru, yang juga kemudian baru tahun kemarin Desember sudah melakukan pilkada dan juga melakukan pilkada, dan hari ini telah masyarakat memilih pemimpin baru. Saya pikir hari ini kemudian ketika ada pemimpin yang baru dalam hal ini Kabupaten Terpilih, saya pikir ini menjadi sebuah gerakan baru untuk bagaimana membangun para wisata yang kemudian ada di Kabupaten Malaka. Saya tentu melihat di Kabupaten Malaka itu kebetulan daerah perbatasan dengan Timur Leste, negara Timur Leste. Saya pikir ini adalah salah satu kabupaten yang ketika para wisatanya dibangun secara baik, maka kabupaten yang sangat ramai wisatanya itu ada di Kabupaten Malaka. Nah, ini yang tentu teman-teman sebagai aktivis muda di Kabupaten Malaka perlu kita kaji bersama secara mendalam dan kemudian memberikan kontribusi sebagai generasi muda terkait dengan para wisata yang ada di Kabupaten Malaka. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua GMI dan juga mantan Ketua PMPRI terkait dengan beberapa tempat-tempat wisata itu, saya pikir kembali kepada SDM masyarakat yang di Malaka. Paling tidak ketika kepemimpinan baru hari ini, saya pikir di Dinas Pariwisata itu harus ada orang sarjana pariwisata yang kemudian bisa mengelola wisata di Malaka. Karena tadi saya sudah bilang bahwa di Malaka itu kabupaten perbatasan dengan negara Timur Leste, dan itu menjadi aset besar sebenarnya yang perlu dipikirkan oleh pemerintah hari ini, begitu. Nah, karena saya melihat coba kita sama-sama teman-teman pemuda perubahan Malaka, saya pikir coba kita cross check di dinas pariwisata apakah daerah-daerah yang tadi disebutkan baik itu Pasir Putih, Pantai Mota Bikin dan lain-lain sebagainya itu sudah masuk di dinas pariwisata atau belum. Paling tidak itu menjadi sebuah, misalkan dia ada di desa mana, itu menjadi sebuah desa wisata. Karena saya kemudian punya teman, dia namanya Bung Andi Yono, yaitu Ketua Sidewi, dia itu Ketua Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Saya pikir kalau kemudian pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Malaka ketika kemudian membangun
pariwisata di Malaka secara baik, saya pikir kita bisa kerjasama dengan Asosiasi Desa Wisata Indonesia untuk launching di daerah perbatasan soal pariwisata. Gitu. Ini kembali kepada pemerintah Kabupaten Malaka. Gitu. Kalau menurut saya, begitu, karena beberapa tempat-tempat wisata itu paling tidak kan pasti ada desa wisatanya. Gitu. Kita bisa menggunakan anggaran desa melalui dana desa untuk membangun desa wisata. Gitu. Membangun desa wisata untuk menambah APBD Kabupaten Malaka. Apalagi Kabupaten Paru ini saya pikir ketika membangun pariwisata itu secara baik, saya pikir itu menjadi sebuah aset besar untuk Kabupaten Malaka. Kebetulan saya sebagai anak muda NTT yang kemudian ada di DWP GMNI di bidang pariwisata, saya pikir nanti kita sama-sama berkolaborasi untuk bagaimana membangun wisata di NTT, terlebih khusus di Kabupaten Malaka. Soal pariwisata yang tadi disampaikan oleh teman-teman pimpinan berdua tadi, tentu saya merasa untuk di pantai-pantai wisata itu sekarang coba kita diskusi bersama. Setelah ini coba kita memberikan satu solusi kepada pemerintah bahwa tempat-tempat ini perlu kita bangun sehingga menjadi tempat wisata yang pengunjungnya sangat banyak, gitu. Sangat banyak, apalagi pas di daerah perbatasan. Gitu. Nah, saya pikir ini kembali kepada kreatif kita sebagai orang muda untuk bagaimana kita membangun wisata di Kabupaten Malaka. Gitu. Kalau kemudian kita pemuda memberikan solusi yang baik dan berdiskusi kepada pemerintah kabupaten, kepada Pak Bupati untuk membangun wisata-wisata, tempat-tempat wisata tadi membangun secara baik sehingga itu bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Malaka. Pemuda-pemuda kita yang menganggur bisa punya kesempatan kerja di tempat-tempat wisata itu. Paling tidak contoh kecil mereka jaga parkir lah, gitu. Nah, sehingga bisa mengurangi tingkat kenakalan remaja di sana, gitu kan. Nah, jadi ya saya pikir ini momen yang sangat luar biasa. Kita diskusi bersama dan juga kemudian solusinya kita pikirkan bersama untuk kita sampaikan kepada pemerintah kabupaten. Mungkin untuk sementara itu pimpinan saya kembalikan. Baik, terima kasih pimpinan atas penjelasan yang luar biasa. Mungkin saya kembali kepada Pak Jemi terkait dua pendekatan yang tadi disampaikan tadi. Ada yang bisa Anda pertegaskan lagi sehingga itu menjadi solusi atau tawaran untuk pemerintah, sehingga pemerintah punya keseriusan dalam mengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Belu dan Malaka. Kepada Pak Jemi saya persilakan. Baik. Terima kasih. Kita melihat bahwa memang negara Indonesia ini banyak memiliki peraturan-peraturan atau undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan. Namun kita warga perbatasan bukan sekedar kita membutuhkan peraturan ataupun kebijakan, tetapi kita membutuhkan tindakan nyata. Tindakan nyata itu akan betul-betul dirasakan dan akan betul-betul diterima dan akan betul-betul mempunyai suatu dampak bagi masyarakat kecil, khususnya daerah perbatasan. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi soal pendekatan, kita memang pada dasarnya kita harus memerlukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya mengikat. Salah satu pendekatan yang saya kemukakan adalah pendekatan budaya. Memang pada dasarnya kenapa semakin terjadi ketimpangan atau ketidakcocokan antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata. Karena memang belum ada kecocokan kultur budaya setempat, bagaimana mengungkapkan pendapat, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menjaga etika di perbatasan kebudayaan.
Makanya saya bilang pendekatan yang diutamakan adalah pendekatan kebudayaan. Budaya di sini adalah budaya memang betul-betul ditegakkan karena memang masih kultur budaya Belu dan Malaka itu masih melekat pada orang tua, para pemuda, bahkan para orang yang memang pemerhati pariwisata. Makanya kalau memang pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan seperti tadi yang saya sampaikan, maka akan terjadi suatu perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada bagian pariwisata, tempat destinasi, dan memang yang mana pada awalnya adalah terjadi suatu kejanggalan. Apakah itu kejanggalan dari sisi finansial, anggaran, ataupun lain-lain. Untuk itu kami mengharapkan dari aktivis muda, dan saya sebagai mantan ketua PMPRI Cabang Tambua menghimbau sekaligus mengusulkan kepada pemerintah yang baru agar betul-betul melihat secara penuh, bukan hanya sebelah mata, tapi melihat secara penuh bagaimana pengelolaan pariwisata yang tepat guna, tepat sasaran, demi meningkatkan ekonomi di daerah perbatasan. Sudah setahu kita, sudah berbagai macam kegiatan-kegiatan yang digoncangkan oleh pemerintah pusat, yaitu salah satunya adalah Wonderful Indonesia. Namun itu pun tidak menjadi suatu bagian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena memang hanya setahun sekali, bahkan akhir-akhir ini memang di stopkan. Nah, untuk itu saya mengharapkan kepada pemerintah pusat melalui lembaga terkait dan lebih khususnya pemerintah daerah yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Gemini dan Bung Romal dari DPP Gemini, bahwa memang ada anggaran memang cukup banyak, tapi kenapa belum tersentuh oleh masyarakat, belum menyentuh kepada masyarakat kecil, khususnya bidang pariwisata. Kami mencoba, kami bertiga, dan ini merupakan representasi dari pemuda perbatasan untuk bagaimana bersuara kepada pemerintah atau lembaga-lembaga terkait, khususnya pariwisata, untuk secara gamblang, untuk secara positif menyuarakan aspirasi kami dari perbatasan. Ini kebetulan ini adalah hari yang berbahagia untuk kita karena memang pada malam ini kita dipertemukan teman kita DPP Gemini yang tahu soal seluk-beluk Kementerian Pariwisata yang memiliki banyak anggaran untuk pemerintah daerah, dalam hal ini untuk mengurusi pariwisata. Nah, ternyata memang hal-hal itu belum tersentuh, dan memang ini adalah bagian dari satu tantangan pemuda untuk mendongkrak apakah ini masih betul-betul terjadi ataukah kita melakukan suatu perubahan, memaksakan, dan ini harus dipaksakan untuk secara menyeluruh sehingga ke depan keran yang selama ini tertutup kita buka kepada pemerintah daerah dan memberikan suatu harapan kepada masyarakat kecil untuk mendongkrak PAD kabupaten. Kita tahu bahwa PAD itu pada dasarnya itu memang minim karena memang retribusi dari pariwisata tidak ada. Memang dampak yang kedua adalah perekonomian mati total. Perekonomian mati total akibat yang berikutnya adalah kemiskinan merajalela di daerah perbatasan. Itu sudah otomatis. Kalau ekonomi mati total, maka kemiskinan akan merajalela. Kalau ekonomi mati total, maka kemiskinan akan merajalela. Khususnya perangkat perbatasan. Justru pemerintah pusat itu memberikan suatu anggaran tindakan yang tegas kepada daerah perbatasan untuk mendongkrak ekonomi. Mungkin saja melalui pariwisata, dan itu penting karena pariwisata itu mendatangkan berbagai macam wisatawan yang memang memiliki suatu kemampuan dan finansial yang tinggi, dan itu adalah
dampak yang besar kepada masyarakat setempat. Nah, apa yang terjadi di dua kabupaten ini? Ternyata memang dua kabupaten ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua Gemini, bahwa memang kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam mengelola pariwisata memang tidak ada sama sekali. Istilahnya tutup mata, tutup telinga. Ada bisikan-bisikan dari luar pun tidak digubris dengan baik. Nah, kami bertiga, saudara saya aktivis Gemini, mantan ketua Gemini cabang Gemini, dan saudara saya Romar, ketua bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya Gemini DPP Gemini Pusat. Kami akan bersuara dengan lantang untuk bagaimana membuka keran yang selama tertutup, membuka keran yang selama ini ditutup oleh aktor-aktor yang memang betul-betul menyusahkan masyarakat setempat. Nah, kita mengharapkan supaya kegiatan-kegiatan mulai begitu kita terus genjot, apalagi pemuda, untuk ke depan kita lebih fokus lagi. Bagaimana membuat, apakah telah berikutnya adalah membuat rekomendasi, membuat telah berikutnya adalah menghadirkan dinas terkait untuk bagaimana apa yang kita buat ketika kita diperhadapkan dengan situasi mulai begini. Yang berikut kita tembusan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga apa yang dirasakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mengelola pariwisata yang selama ini minim betul-betul didengar oleh kementerian dan anggota dewan terkait supaya mampu untuk menyelesaikan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Jemi. Mungkin saya kembali lagi Abang Romal terkait penjelasan tadi di awal yang menyampaikan bahwa ada anggota DPR pusat dari Komisi 4, Pak Bakri, yang menyoroti bahwa NTT akan wisata. Mungkin ada penyampaian sehingga Indonesia bisa tahu bahwa NTT punya banyak wisata. Melalui diskusi kita pada malam hari ini, Abang bisa mempertegas lagi sehingga pernyataan-pernyataan seperti itu tidak boleh ada lagi. Pada Abang saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kali. Saya pikir terkait dengan pertanyaan dari Pak Moderator soal Pak Bakri, dalam hal ini anggota DPR RI Komisi 5. Beberapa minggu yang lalu kita semua mungkin lihat di media sosial, dia menyampaikan bahwa NTT itu ngapain kita kasih anggaran besar gitu. Sedangkan pariwisata di NTT itu hanya yang menonjol itu cuma komodo gitu. Nah, ini yang kemudian saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya di NTT ini banyak potensi wisata. Hanya yang kemudian dilihat oleh Pak Bakri ini, di kasat mata dia itu hanya sebatas melihat komodonya saja gitu. Begitu. Dia tidak lihat jauh bahwa kemudian di NTT ini banyak potensi wisata yang kemudian membuat pemerintah Indonesia atau pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memberikan anggaran besar terhadap NTT untuk membangun wisata. Oleh karena itu, terhadap statement yang disampaikan oleh Pak Bakri ini, saya pikir Pak Bakri ini tidak punya wawasan ke Indonesia. Sedangkan sudah jelas bahwa program Jokowi itu kita membangun Indonesia dari timur. Oleh karena itu, berbagai macam wisata yang ada di NTT yang kemudian mengangkat potensi wisata di NTT yang mungkin tidak dilihat oleh Pak Bakri ini, yang kemudian akhirnya dia menyampaikan pernyataan ini di media. Walaupun ketika beliau sudah menyampaikan permintaan maaf di media, namun sebagai generasi muda NTT, saya pikir beliau juga harus sebagai salah satu wakil rakyat di Republik ini, dia punya hak yang besar untuk bagaimana melihat keindonesiannya. Jangan kemudian melihat dirinya Pak Bakri saja, tetapi melihat keindonesian sebagai wakil rakyat. Rakyat ini kan bukan berarti hanya rakyat di Jawa saja, gitu. Rakyat ini kan rakyat seluruh rakyat Indonesia, gitu. Oleh karena itu,
saya menyampaikan bahwa kalaupun kemudian Pak Bakri hanya tahu kemudian saya pikir kalau ada kesempatan kita main-main ke NTT untuk saya bawa jalan-jalan keliling NTT untuk melihat wisata-wisata terbaik yang ada di NTT. Mungkin itu pernyataan dari saya kepada Pak Bakri selaku anggota DPR Komisi 5. Terima kasih saya. Baik, terima kasih Abang Romal. Mungkin saya ke Ketua Gemini Cabang Belu, penjelasan yang tadi luar biasa. Mungkin ada solusi di pertemuan kita pada malam hari ini, solusi yang ditawarkan untuk pemerintah Belu maupun Malaka sehingga ke depan lebih baik lagi. Pada Pak Ketua saya persilakan. Baik, saya sampaikan soal dialog kita pada malam hari ini, diskusi yang sangat baik. Sebagai orang muda harus mampu mengembangkan pikiran, ide dan gagasan, sumbangsih kepada daerah sehingga kemudian bisa memberikan dampak yang baik terhadap Pemda. Nah, solusi kita dari orang muda, tokoh muda perbatasan, kita mengharapkan kita berharap yang sangat besar pada pemerintah Kabupaten Belu dan pemerintah Kabupaten Malaka sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Untuk kemudian lebih serius untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di dua kabupaten ini yang lebih baik, sehingga kemudian bisa memberikan dampak-dampak yang sangat besar pada masyarakat dan daerah itu sendiri. Harapan kita harus serius dan mampu memberikan sebuah terobosan besar untuk bagaimana mengembangkan sumber-sumber wisata kekayaan alam, sehingga kemudian bisa membawa nama daerah kita sebagai daerah perbatasan sampai ke mancanegara. Ketika orang sebut Kabupaten Belu itu karena ada pemulihannya, ada tempat wisata yang bagus. Orang sebut Kabupaten Malaka ya karena ada wisata yang bagus. Nah, ini yang menarik pada pengunjung dari berbagai daerah bahkan mancanegara untuk hadir, untuk datang ke daerah kita, daerah sebagai daerah perbatasan. Harapan-harapan juga dari kita, saya selaku pemuda, tokoh muda, dan juga sebagai ketua Gemini Cabang Belu dan Malaka, pemerintah Kabupaten Belu dan pemerintah Kabupaten Malaka untuk kedepannya lebih serius dan fokus dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di kedua kabupaten. Terus yang kedua, harapan kita untuk mengembangkan potensi sumber daya manusianya melalui pelatihan terhadap pemuda perbatasan di kedua kabupaten ini untuk bagaimana bisa mengelola ekonomi dan juga bisa kreatif dalam bidang ekonomi, mungkin melalui anggaran dana desa yang udah langsung eksekusinya ke kepala desa sehingga bisa membuka ruang tempat-tempat pelatihan ekonomi kreatif terhadap pemuda di tingkat desa. Dan ini juga untuk kajian sehingga jangan asal habis membuka habis memberi pelatihan itu mubazir. Harapan kita itu untuk ke depan dalam tahun depan ini kedua kabupaten ini, terutama Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu harus fokus dan serius dalam mengembangkan sebuah wisata di kedua kabupaten sebagai perbatasan.
apalagi hari ini di kedua tempat ini, apalagi di Kabupaten Malaka ya, itu ada fase institusional di perbatasan. Ini salah satu sumber yang besar untuk kemudian bisa menarik pengunjung dari mancanegara. Harapan kita seperti itu saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Baik, terima kasih Pak Ketua GMI Bandung, Abang Romal, DPD GMI, Pak Jimmy. Itu saya diskusi kita pada malam hari ini karena waktu semakin larut. Kesimpulannya bahwa seperti yang tadi dijelaskan oleh 3 pembicara yang hebat luar biasa, saya menarik benang merahnya adalah tidak ada seriusan pemerintah dalam mengelola destinasi wisata melalui anggaran. Jadi harapan yang kita sampaikan di sini, ke depan pemerintah bisa lebih serius lagi menata potensi-potensi alam yang ada di wilayah perbatasan, sehingga bisa mendongkrak dan membawa Malaka dan Belu ke mancanegara. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa tonton, like channel Suara Malaka. Terima kasih. Selamat malam.